Saya juga sangat menyukainya. Semakin lama ciuman itu, seluruh tubuhku terasa panas. Entah kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini. Napasku tercekat, kehangatan tubuh seorang pria yang terasa di dadanya, aroma maskulin yang baru saya hirup lagi setelah 3 tahun. Meskipun tubuhku belum sepenuhnya siap, seluruh diriku sudah terbakar gairah. Namun, tubuh ini jujur. Aku tidak ingin lepas dari dekapannya. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. 12 jam sebelumnya. Apakah ini benar terminal kapal pesiar internasional Tanjung Priok? Di depan terminal kapal pesiar raksasa di Jakarta Utara, saya berdiri termangu sambil menyeret koper besar. Ini adalah perjalanan kapal pesiar pertamaku, hasil dari membobol tabungan sebesar 40 juta rupiah. Sebuah perjalanan 7 hari mengelilingi Singapura dan Malaysia dengan kapal pesiar mewah. Katanya kapal ini setinggi gedung 14 lantai, tetapi saat tiba di sini, semuanya terasa asing. Di mana tempat untuk proses boarding? Terminal ini dipenuhi oleh pasangan muda dan keluarga yang berlibur. Rasanya, hanya sayalah nenek berusia 67 tahun yang bepergian sendirian. Bisa saya periksa paspor dan dokumen kapalnya, Bu? Saat menyerahkan dokumen kepada petugas, saya merasa sedikit minder. Ibu Siti Aminah, kamar Anda di lantai 7, nomor 72124. Bagasi akan kami antarkan langsung ke kamar ya, Bu. Saat itulah, permisi, Bu. Apakah Ibu juga di lantai 7? Saya juga di lantai 7, bagaimana kalau kita pergi bersama? Koper Ibu sepertinya berat. Ketika saya berbalik, seorang pria jangkung berdiri di sana. Usianya sekitar 70 tahun, mengenakan setelan rapi dengan rambut perak yang membuatnya tampak berwibawa. Saya Budi Santoso. Saya juga bepergian sendirian. Saya Siti Aminah. Terima kasih banyak, Pak. Kami berjalan berdampingan melewati gerbang keberangkatan. Begitu masuk ke dalam kapal, mulutku ternganga. Wow, lobinya lebih mewah dari hotel bintang 5. Lampu gantung kristal di langit-langit yang tinggi, lantai marmer yang berkilauan. Baru pertama kali ya, Bu? Saya juga baru pertama kali, sungguh luar biasa, kata Pak Budi, tampak sama takjubnya sambil melihat sekeliling. Mari kita cari di mana lantai 7. Kami berjalan menyusuri koridor, memeriksa nomor kamar. 72424. Ini dia kamar Ibu. Setibanya di depan kamarku, Pak Budi berkata, kamar saya nomor 7.138. Ternyata di ujung koridor yang sama. Saat saya menempelkan kartu dan membuka pintu, saya terkejut sekali lagi. Kamar saya adalah ocean view, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke laut. Padahal, saya memesan kamar interior klasik tanpa jendela. Ah, mungkin Ibu dapat upgrade kamar gratis. Katanya jumlah penumpang belakangan ini tidak terlalu banyak. Saya mengangguk mendengar ucapan Pak Budi. Sepertinya saya benar-benar beruntung. Mungkin kita bisa bertemu saat makan malam nanti. Sekalian mencari lokasi restoran prasmanannya. Tentu, Pak. Jam berapa kita bertemu? Bagaimana kalau jam 7 di lobi? Sambil merapikan barang bawaan, saya bercermin. Aminah, pria itu sepertinya orang yang baik, ya? Namun, di sisi lain, saya tetap waspada. Setelah suami meninggal 3 tahun lalu, saya belum pernah bertemu pria yang begitu ramah. Saya jarang bersosialisasi, dan anak-anak sibuk, hanya sesekali menelepon menanyakan kabar. Ah, ini tidak ada artinya. Dia hanya seseorang yang kutemui di perjalanan. Sambil menenangkan diri, saya berganti pakaian. Pelabuhan Tanjung Priok di luar jendela tampak semakin mengecil. Suara klakson kapal yang menandakan keberangkatan membuat jantungku berdebar. Jam 7 malam, Pak Budi yang saya temui di lobi mengenakan kemeja yang bersih. Bu Siti, malam ini Ibu terlihat lebih cantik. Pujian itu membuat wajahku memerah. Entah kapan terakhir kali aku mendengar pujian seperti itu. Katanya restoran prasmanan ada di lantai 9.
Mari kita ke sana. Kami naik lift, dan sebuah restoran prasmanan yang sangat luas menyambut kami. Tapi di sini pun, hampir tidak ada orang yang datang sendirian. Di dekat jendela sepertinya tempat yang bagus, kata Pak Budi sambil mencarikan tempat duduk untuk kami. Setelah mengambil makanan dan duduk berhadapan, suasana terasa sedikit canggung. Entah sudah berapa lama aku tidak makan bersama seorang pria seperti ini. Saya juga sama, Bu. Sejak istri saya berpulang ke surga, saya selalu sendirian. Ah, Bapak seorang duda? Mendengar pertanyaan itu, raut wajah Pak Budi sejenak menjadi muram. 3 tahun lalu, karena kanker paru-paru. Bagaimana dengan Ibu Siti? Saya juga. 3 tahun lalu, suami saya meninggal karena serangan jantung. Seketika kami saling berpandangan dan terdiam. Itu adalah keheningan yang berat, yang hanya dipahami oleh orang-orang yang berbagi luka yang sama. Berarti Ibu Siti juga sedang belajar hidup sendiri, ya? Tidak mudah, Pak. Dulu semua dilakukan berdua, tiba-tiba sekarang harus sendirian. Betul sekali. Yang paling sulit adalah mengambil keputusan. Mau makan apa? Mau pergi kemana? Aku mengangguk setuju dengan ucapan Pak Budi. Anak-anak sesekali datang, tapi hanya bertanya, "Ibu sehat, kan?" Lalu cepat-cepat pergi. Waktu sendirian terasa sangat panjang. Menyalakan TV pun, saya tertawa sendiri, menangis sendiri. Dengan saling berbagi rasa kesepian, hati kami terasa lebih ringan. Setelah makan, kami naik ke geladak di lantai 11. Anginnya sejuk sekali, ya. Berdiri di dekat pagar sambil memandang lautan malam membuat hatiku tenang. Bu Siti, ini mungkin pertanyaan aneh, tapi apakah ibu tidak takut? Takut apa, Pak? Datang ke tempat baru seperti ini, menghabiskan waktu dengan orang baru. Aku merenungkan kata-katanya. Sejujurnya, aku merasa takut sekaligus bersemangat. Benar juga. Seumur hidup menjalani rutinitas yang sama, tiba-tiba berada di tempat seperti ini, jujur saja, bagi saya, bertemu Ibu Siti hari ini adalah keberuntungan terbesar. Kenapa begitu, Pak? Saya membayangkan betapa bosannya jika saya sendirian. Tidak ada teman bicara. Kata-katanya yang tulus menghangatkan hatiku. Aku merasakan hal yang sama. Saat itulah, kapal sepertinya mulai memasuki perairan terbuka dan ombak menjadi lebih tinggi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan kapal bergoyang hebat ke kiri dan ke kanan. Aduh, aku kehilangan keseimbangan dan terhuyung. Dengan sigap, Pak Budi menangkapku. Anda tidak apa-apa, tidak terluka. Tangannya memegang pinggangku dengan erat. Sentuhan tangan pria yang hangat dan kokoh. Kehangatan tubuh pria yang kurasakan lagi setelah 3 tahun. Saya tidak apa-apa. Namun, suaraku bergetar. Wajahnya begitu dekat, benar-benar mengejutkan. Ini pertama kalinya saya naik kapal pesiar, jadi tidak tahu akan ada hal seperti ini. Tapi anehnya, meskipun ombak sudah tenang, dia tidak melepaskanku. Dan aku pun hanya diam dalam dekapannya. Tangan ibu dingin sekali. Pasti kaget, ya? Pak Budi meraih tanganku. Mungkin karena angin laut yang dingin. Bolehkah seperti ini? Saat tangannya yang besar menggenggam tanganku, rasanya ada sengatan listrik mengalir di seluruh tubuhku. Seharusnya tidak begini, pikirku, tapi tubuhku bereaksi lebih dulu. Usia 67 tahun. Perasaan apa ini? Tapi aku tidak membencinya. Justru, aku ingin tetap seperti ini lebih lama. Pak Budi. Ya, Bu Siti. Terima kasih banyak untuk hari ini. Berkat Bapak, saya tidak merasa kesepian dan sangat menikmati hari ini. Begitu kata-kata itu keluar, wajahku terasa panas. Apakah aku terlalu jujur? Namun, dia tersenyum. Justru saya yang berterima kasih. Kalau sendirian, saya pasti hanya akan murung di kamar. Lalu dengan hati-hati dia menambahkan, apakah besok kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi? Kita bisa jalan-jalan di pelabuhan Singapura bersama. Jantungku mulai berdebar kencang. Itu artinya, kami akan bersama 1 hari lagi.
Baiklah. Setelah menjawab, barulah aku sadar betapa aku menantikan ajakan itu. Malam itu, kembali ke kamar, aku tidak bisa tidur. Lautan malam di luar jendela tampak tenang, tapi hatiku bergelombang seperti ombak. Aku berdiri di depan cermin dan menatap wajahku. Aminah, apa yang sedang kamu lakukan? Di wajah keriput usia 67 tahun itu, anehnya tampak ada binar kehidupan. Dadaku masih berdebar, dan sentuhan tangannya seolah masih terasa. Perasaan seperti ini. Sudah berapa lama tidak kurasakan? Tapi aku takut. Aku tidak tahu kemana perasaan ini akan membawaku. Apakah ini hanya teman seperjalanan biasa, atau ada makna lain? Pengumuman dari kapal terdengar. Para penumpang yang terhormat, besok pagi pukul 08.00, kita dijadwalkan tiba di pelabuhan Singapura. Ketika esok pagi tiba, perubahan apa yang akan terjadi di antara kami? Pagi itu, pukul 6, pemandangan pelabuhan Singapura sudah terlihat dari jendela. Semalam aku hampir tidak bisa tidur, jadi aku bangun lebih awal. Hari ini aku akan jalan-jalan dengan Pak Budi. Aku merias wajah di depan cermin. Sudah lama sekali aku tidak berdandan dengan sungguh-sungguh seperti ini. Nenek 67 tahun yang sudah punya cucu, untuk apa berdandan seperti ini? Gumamku sendiri sambil memoleskan lipstik. Terdengar ketukan di pintu. Bu Siti, ini Budi. Apakah sudah bangun? Saat kubuka pintu, Pak Budi sudah berdiri rapi. Di tangannya ada 2 cangkir kopi. Saya pikir ibu belum sarapan. Saya beli di kafe kapal. Terima kasih banyak. Silakan masuk, Pak. Kami duduk di sofa kamar sambil minum kopi dan memandang keluar jendela. Singapura ternyata dekat sekali ya, jika dilihat seperti ini. Benar. Padahal baru kemarin kita di Jakarta. Pak Budi menatapku dan berkata, Bu Siti, semalam tidur nyenyak? Sejujurnya, saya tidak bisa tidur. Saya juga. Awalnya saya kira karena suara ombak. Kami tertawa, tapi kami berdua tahu alasan sebenarnya. Itu karena momen digeladak semalam. Hari ini di Singapura, ibu ingin melihat apa? Entahlah, Pak. Ini pertama kalinya, jadi saya tidak tahu. Kalau begitu kita bisa jalan-jalan sambil memutuskan. Berdua pasti jauh lebih menyenangkan daripada sendirian. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Pukul 8 pagi, waktu turun kapal tiba. Pengumuman kembali terdengar. Penumpang yang ingin mengikuti tur di Singapura, silakan menuju pintu keluar di lantai 3. Aku turun kapal bersama Pak Budi. Menginjakkan kaki di tanah Singapura terasa aneh. Benar-benar sudah di luar negeri. Pelabuhan Singapura ternyata tidak sebesar yang kubayangkan. Bus-bus wisata sudah menunggu, dan pemandu tur memegang papan nama. Kita tur mandiri, jadi kita bisa naik bus shuttle itu untuk ke pusat kota, jelas Pak Budi sambil melihat papan petunjuk. Kalau sendirian, entah bagaimana nasib saya, kataku. Saya juga sama, Bu. Berkat Ibu, saya merasa lebih tenang. Di dalam bus shuttle menuju kota, kami duduk berdampingan. Pemandangan Singapura berlalu di luar jendela. Ternyata tidak jauh berbeda dengan Jakarta, ya. Mungkin karena sama-sama kota pelabuhan. Bahu Pak Budi sedikit menyentuh bahuku. Setiap kali bus bergoyang, kami bersentuhan secara alami. Dan setiap kali itu terjadi, jantungku berdebar kencang. Bu Siti, tidak mabuk perjalanan, kan? Tidak. Saya baik-baik saja. Syukurlah. Melihat kapal bergoyang semalam, saya jadi khawatir. Mendengar cerita semalam, wajahku tiba-tiba terasa panas. Setibanya di pusat kota Singapura, kami memulai tur kami. Kita mulai dari mana? Katanya museum di dekat pangkalan angkatan laut itu terkenal. Kami berjalan pelan sambil melihat-lihat. Dari museum, taman, hingga kedai teh kecil. Kami berjalan-jalan dengan mesra, seperti pasangan pengantin baru. Bu Siti, saya fotokan ya. Daripada sendiri, bagaimana kalau kita foto bersama? Mendengar itu, Pak Budi tersenyum cerah. Kalau begitu, ini foto kenang-kenangan.
Kami meminta seorang turis lokal untuk memotret kami. Berdiri berdampingan, mungkin kami benar-benar terlihat seperti suami istri. Saat makan siang, kami masuk ke sebuah restoran kecil. Mau pesan apa ya? Menunya dalam bahasa Inggris. Lihat, ada foto-fotonya. Kita pilih dari situ saja. Sambil menunggu pesanan, Pak Budi berkata dengan hati-hati. Bu Siti, ini mungkin pertanyaan aneh, tapi bagaimana kehidupan pernikahan ibu dulu? Pertanyaan mendadak itu membuatku terkejut. Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Tidak apa-apa, hanya penasaran. Pernikahan kami dulu baik-baik saja, tapi tidak terlalu romantis. Pengakuannya yang jujur membuat hatiku terbuka. Kami juga mirip. Selama 45 tahun menikah, kami hidup biasa-biasa saja. Sangat biasa. Biasa saja? Ya. Kami lebih seperti keluarga. Dia lebih terasa seperti anggota keluarga daripada seorang suami. Setelah mengatakannya, entah kenapa aku merasa sedikit sedih. Jadi Bu Siti juga berpikir begitu, ya? Tentang apa, Pak? Bahwa pernikahan dan cinta itu adalah dua hal yang berbeda. Kata-kata Pak Budi membuat hatiku terenyuh. Kalau begitu, Pak Budi, jujur saja, sepertinya saya belum pernah benar-benar merasakan cinta. Tentu saya mencintai istri saya. Tapi bukan cinta yang membuat jantung berdebar dan melambung tinggi. Pengakuannya membuatku terdiam. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku mencintai suamiku, tapi itu bukan cinta seperti di drama-drama. Mungkin karena itu kita merasa lebih kesepian. Hidup tanpa mengenal cinta sejati, lalu ditinggal sendirian. Suara Pak Budi terdengar sendu. Setelah makan, kami dalam perjalanan kembali ke pelabuhan. Matahari perlahan terbenam. Waktu cepat sekali berlalu. Katanya kapal berangkat jam 6, kita harus bergegas. Tiba-tiba, Pak Budi menghentikan langkahnya. Bu Siti, sebentar. Ada apa? Kita istirahat sebentar di bangku itu. Sambil melihat laut, kami duduk berdampingan di bangku pelabuhan. Senja mewarnai laut menjadi kemerahan. Indah sekali. Sangat indah. Saya berpikir, bagaimana rasanya jika melihat ini sendirian? Pak Budi menatapku dan berkata, Bu Siti, hari ini saya sangat senang. Saya juga, Pak. Aneh, ya? Kita baru bertemu 2 hari, tapi apa? Perasaan nyaman seperti ini baru pertama kali saya rasakan. Saat itu, angin laut bertiup, membuat rambutku menutupi wajah. Pak Budi dengan lembut mengulurkan tangannya dan menyelipkan rambutku ke belakang telinga. Saat tangannya sedikit menyentuh pipiku, rasanya waktu berhenti. Bu Siti, ya? Bolehkah saya membuat pengakuan yang aneh? Apa itu? Bersama Ibu Siti, rasanya seperti kembali ke usia 20 tahun. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Saya juga begitu. Benarkah? Ya. Perasaan seperti ini bahkan jarang saya rasakan waktu muda dulu. Seketika, tatapan mata Pak Budi berubah. Panas, penuh harap, namun tetap hati-hati. Bu Siti, Ibu tidak berpikir yang aneh-aneh, kan? Tentang apa? Tentang perasaan yang muncul di usia seperti ini. Pengakuannya yang tulus membuat mataku berkaca-kaca. Sama sekali tidak aneh. Saya juga merasakan hal yang sama. Benarkah? Ya. Saya tidak pernah menyangka akan merasakan ini di usia 67 tahun. Lalu Pak Budi menggenggam tanganku erat. Kalau begitu, bukan hanya saya yang aneh, kita berdua aneh. Kami saling menatap dan tertawa. Tapi di dalam tawa itu, ada debaran dan kegembiraan. Kita harus kembali ke kapal. Aku melihat jam, sudah pukul 5.30. Saat aku hendak berdiri, Pak Budi tidak melepaskan tanganku. Bu Siti, ya? Malam ini, kita lihat laut digeladak lagi, ya? Baiklah. Jawabanku membuat Pak Budi tampak terkejut. Sungguh? Ya. Saya juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bapak. Setelah mengatakannya, barulah aku sadar betapa jujurnya diriku. Di dalam bus shuttle kembali ke kapal,
Kami masih berpegangan tangan. Penumpang lain melihat, tapi kami tidak peduli. Kira-kira apa yang orang pikirkan tentang kita? Mungkin mereka bilang, orang tua kok mesra-mesraan begitu. Tapi saya tidak peduli. Sama sekali tidak. Di usia sekarang, kita tidak perlu memikirkan pandangan orang lain. Kata-kata Pak Budi memberiku keberanian. Benar juga. Di usia 67 tahun, untuk apa peduli omongan orang? Kami makan malam di kapal. Tempat yang sama, restoran yang sama seperti kemarin, tapi suasananya benar-benar berbeda. Besok kita seharian di laut, ya? Kalau begitu, kita bisa bersama seharian penuh. Wajahku memerah mendengarnya. Seharian penuh. Bu Siti, apakah bisa menari? Menari? Kenapa, Pak? Katanya di lantai 9 ada dance hall. Saya pikir, mungkin kita bisa ke sana. Saya tidak bisa menari. Saya juga tidak. Kita bisa belajar bersama. Ajakan Pak Budi membuat jantungku berdebar. Menari. Itu artinya kami akan lebih dekat. Setelah makan malam, kami naik ke geladak seperti yang dijanjikan. Lautan malam begitu tenang. Berbeda dari semalam, anginnya pun lembut. Semalam, di sini kita pertama kali berpegangan tangan. Ya, saya ingat. Sejak saat itu, saya terus memikirkan betapa hangatnya tangan Ibu Siti. Pak Budi kembali menggenggam tanganku. Kali ini, lebih erat. Pak Budi. Ya, saya takut. Takut apa? Perasaan ini. Pak Budi merangkul bahuku. Saya juga. Tapi di saat yang sama, saya bahagia. Berada dalam dekapannya, aku merasa aman. Bu Siti, apakah nanti kita tidak akan menyesal? Menyesali apa? Setelah perjalanan ini berakhir, apakah kita tidak akan berpikir bahwa kita terlalu terburu-buru? Aku menggelengkan kepala mendengar kekhawatirannya. Tidak, saya tidak akan menyesal sama sekali. Benarkah? Ya. Justru saya bersyukur bisa merasakan perasaan ini. Lalu Pak Budi memelukku lebih erat. Bu Siti. Ya? Bolehkah? Saya mencium ibu? Pertanyaan itu membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Ciuman. Sesuatu yang bahkan jarang kulakukan dengan almarhum suamiku. Sah saya. Kalau ibu tidak mau, tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Namun, aku mengangguk. Dan perlahan, aku menutup mataku. Saat bibir hangat Pak Budi menyentuh bibirku, belum sempat. Jangan sekarang, bisikku dengan suara bergetar, meskipun tubuhku sudah sepenuhnya pasrah dalam pelukannya. Ini adalah rasa cinta sejati yang pertama kali kurasakan di usia 67 tahun. Setiap kali tangannya perlahan membelai punggungku, tubuhku yang telah membeku selama 3 tahun, mulai terbangun. Bu Siti. Bisikannya membuat seluruh tubuhku seakan meleleh. Sepertinya ini benar-benar tidak boleh, kataku dengan suara bergetar, tapi tanganku sudah mulai memainkan kancing kemejanya. Hanya cahaya bulan yang menerangi kamar, dan hanya suara laut yang terdengar lirih. Bu Siti, Anda benar-benar tidak apa-apa. Tanyanya hati-hati. Aku hanya mengangguk. Siapa sangka, di usia 67 tahun, momen seperti ini akan datang. Keesokan paginya, ini adalah pertemuan pertama kami setelah ciuman itu. Kami berjanji bertemu di restoran lantai 9, tapi aku tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Apakah kejadian semalam hanya mimpi? Gumamku di depan cermin. Bibirku masih terasa geli di tempat bibirnya menyentuh. Bel kamar berbunyi. Saat ku buka, Pak Budi berdiri di sana dengan ekspresi canggung. Selamat pagi, Bu Siti. Tidur nyenyak? Iya, Pak, Bapak sendiri. Sejujurnya, saya hampir tidak bisa tidur. Aku tidak perlu bertanya kenapa. Aku juga sama. Selama sarapan, kami berdua canggung. Pasangan yang semalam berciuman, tapi pagi harinya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Bu Siti, apakah Ibu menyesal? Tidak, sama sekali tidak. Benarkah? Saya khawatir saya terlalu terburu-buru. Justru Bapak, apakah Bapak tidak menyesal? Tentu saja tidak.
Kan saya yang mengajak ciuman duluan. Kami saling menatap dan tertawa. Barulah kecanggungan itu sedikit mencair. Hari ini kita seharian di kapal, ya? Iya. Kita mau melakukan apa? Entahlah. Mungkin jalan-jalan keliling kapal, ke kolam renang. Boleh juga. Mari kita jalan-jalan bersama. Kami naik ke sandek di lantai 10. Ada kolam renang dan kursi-kursi berjemur. Wow, benar-benar ada kolam renang di atas laut. Unik, ya? Rasanya pasti seperti berenang di tengah lautan. Aku tidak membawa baju renang, jadi kami tidak masuk ke air, tapi duduk di kursi tepi kolam saja sudah menyenangkan. Bu Siti, apakah bisa berenang? Waktu kecil pernah belajar sedikit. Tapi di usia sekarang, rasanya malu pakai baju renang. Saya juga sama. Perut buncit, kulit kendur, kata Pak Budi sambil menepuk perutnya dan tertawa. Ternyata pria juga punya kekhawatiran seperti itu, ya. Tentu saja. Waktu muda saja tidak percaya diri dengan bentuk tubuh. Apalagi sekarang. Percakapan yang jujur membuat suasana menjadi nyaman. Saat makan siang, kami mencoba restoran lain di lantai 4. Restoran fine dining. Wow, di sini mewah sekali. Seorang pelayan memberikan menu, tapi semuanya dalam bahasa Inggris dan Jepang. Kita pesan apa, ya? Saya tidak bisa membacanya. Kita tanya pelayan saja. Untungnya, ada pelayan yang bisa berbahasa Indonesia dan merekomendasikan menu. Apakah ibu mau minum anggur? Tanya Pak Budi hati-hati. Siang-siang minum alkohol? Kita kan sedang liburan. Sesekali tidak apa-apa, kan? Jadi kami memesan sebotol anggur putih. Minum anggur membuat suasana hatiku menjadi lebih baik, dan percakapan pun mengalir lebih lancar. Pak Budi, waktu muda dulu, Bapak orangnya seperti apa? Saya? Hanya pegawai kantoran biasa. Pria yang membosankan. Tidak mungkin. Sekarang saja Bapak sangat menawan. Mungkin karena pengaruh anggur. Kata-kata yang lebih berani keluar dari mulutku. Mendengar Bu Siti berkata begitu, saya jadi senang. Sungguh. Waktu ciuman semalam pun. Aku berhenti bicara, wajahku memerah. Apakah aku terlalu jujur? Waktu ciuman semalam, kenapa? Ah, tidak apa-apa. Katakan saja, saya penasaran. Benar tidak apa-apa? Aiwaye. Jantung saya berdebar sangat kencang. Mendengar pengakuan itu, tatapan Pak Budi berubah. Saya juga. Tangan Bu Siti sampai bergetar. Benarkah? Iya. Perasaan seperti ini sudah lama sekali tidak saya rasakan. Setelah gelas anggur kami kosong, Pak Budi berkata dengan hati-hati. Bu Siti, ini mungkin terdengar aneh, tapi mau mampir ke kamar saya untuk minum kopi? Ajakan itu membuat jantungku berdebar. Pergi ke kamarnya berarti kami bisa menjadi lebih dekat. Boleh. Suaraku bergetar. Kamar Pak Budi hampir sama persis dengan kamarku, tapi entah kenapa terasa berbeda. Silakan duduk. Saya buatkan kopi. Dia membuat kopi dengan mesin kecil di kamar. Kami duduk berdampingan di sofa, jarak kami begitu dekat. Bu Siti, ya, boleh saya jujur? Tentang apa? Saya sangat gugup sekarang. Pengakuannya membuatku ikut jujur. Saya juga. Ini pertama kalinya saya dalam situasi seperti ini. Saya juga baru pertama kali. Selain dengan istri saya belum pernah sedekat ini dengan wanita lain. Kami saling berpandangan. Bu Siti, apakah saya terlalu terburu-buru? Tentang apa? Mengajak ibu ke kamar seperti ini? Tidak. Saya juga senang bisa datang. Benarkah? Bersama Pak Budi, saya merasa nyaman. Mendengar itu, Pak Budi menggenggam tanganku. Saya juga. Bersama Bu Siti, hati saya terasa damai. Sambil berpegangan tangan, kami semakin mendekat. Bu Siti, ya? Bolehkah saya mencium ibu lagi? Kali ini, aku tidak ragu. Aku hanya mengangguk. Ciuman kedua lebih lama dari yang pertama, dan lebih dalam. Saat bibirnya dengan lembut menyentuh bibirku, rasanya seluruh tubuhku meleleh. Ah!
Desahan kecil keluar dari mulutku. Pak Budi memelukku lebih erat. Bu Siti, Anda benar-benar tidak apa-apa. Iya, saya suka. Tangannya perlahan membelai punggungku. Sentuhan pria yang kurasakan lagi setelah 3 tahun. Pak Budi. Ya, saya takut. Takut apa? Perasaan ini. Merasakan hal seperti ini di usia sekarang. Pak Budi menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Jangan takut. Usia tidak penting. Tapi, Pak Budi, apakah yang kita lakukan ini salah? Tidak ada yang salah. Yang penting adalah perasaan kita. Kata-katanya memberiku keberanian. Benar juga. Apa peduli usiaku 67 tahun? Perasaanlah yang terpenting. Saya juga sudah 70 tahun, Bu. Pak Budi, saya mau mengaku sesuatu. Apa itu? Sejak semalam, saya terus memikirkan Bapak. Saya juga, Bu Siti. Sepanjang hari saya memikirkan Ibu. Benarkah? Saya sampai tidak tahu harus berbuat apa. Kami saling menatap dan tertawa. Ternyata perasaan kami sama. Saat itu, senja terlihat dari luar jendela. Wah, sudah sore. Waktu cepat sekali berlalu, ya? Bersama Pak Budi, waktu terasa lebih cepat. Saya juga. Bersama seharian pun sepertinya tidak akan membosankan. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar. Pak Budi. Ya? Malam ini. Kita mau bagaimana? Aku sendiri yang memulai pembicaraan itu, tapi aku tidak menyesal. Terserah Bu Siti saja. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bapak. Saya juga. Kami makan malam dan kembali ke Geladak. Tempat yang sama seperti semalam, tapi hari ini kami berdiri lebih dekat. Aneh, ya, Bu Siti? Apanya yang aneh? 2 hari lalu kita orang asing, sekarang kita sudah sedekat ini. Mungkin ini takdir. Begitukah? Saya yakin begitu. Bertemu secara kebetulan di lautan luas ini. Pak Budi merangkul bahuku. Bu Siti, saya mau jujur. Tentang apa? Malam ini, saya tidak ingin sendirian. Kata-kata itu membuat jantungku berdebar kencang. Saya juga sama. Kalau begitu, ya. Bolehkah kita bersama? Wajahku memerah. Tapi aku tidak ingin menolaknya. Iya, baiklah. Setelah mengatakannya, barulah aku sadar. Malam ini sepertinya akan menjadi sebuah awal yang baru. Setelah janji di Geladak malam itu, mau ke kamar saya? Tawaran hati-hati dari Pak Budi membuat jantungku berdebar. Iya, baiklah. Selama berjalan di koridor, tubuhku gemetar. Mau minum teh? Tanya Pak Budi canggung begitu kami masuk ke kamar. Tidak usah. Duduk saja sudah cukup. Kami duduk berdampingan di tempat tidur. Jarak kami sangat dekat. Sampai-sampai suara napas kami terdengar. Bu Siti. Ya, jujur saja, saya tidak tahu harus bagaimana. Pengakuannya membuatku tertawa. Saya juga sama. Ini pengalaman pertama. Selain dengan istri saya belum pernah sedekat ini dengan wanita lain. Saya juga, selain dengan suami saya. Kami saling menatap dan tertawa. Sama-sama canggung dan gugup, justru itu membuat suasana lebih nyaman. Kalau begitu, kita pelan-pelan saja, senyamannya kita. Iya, tidak perlu terburu-buru. Tapi, hatiku terasa terburu-buru. Perasaan yang membeku selama 3 tahun kini mencair sekaligus. Bu Siti, bolehkah saya pegang tangannya? Tangannya yang besar menggenggam tanganku. Tangan pria yang hangat dan sedikit kasar. Tangan ibu indah sekali. Indah apanya, sudah keriput begini. Tidak, sungguh indah. Dia membelai punggung tanganku. Setiap belayannya terasa seperti sengatan listrik. Tangan Bapak juga terasa kokoh. Kokoh? Iya. Rasanya saya ingin bersandar pada tangan ini. Mendengar itu, Pak Budi menggenggam tanganku lebih erat. Bu Siti. Ya? Boleh saya mendekat? Sebelum aku menjawab, dia sudah mendekat. Sampai bahu kami bersentuhan. Sedekat ini, saya bisa mendengar detak jantung ibu. Detak jantung saya? Aiwai, cepat sekali.
Aku juga bisa mendengar detak jantungnya. Sama cepatnya dengan detak jantungku. Kita berdua sama-sama tegang, ya. Sepertinya begitu. Pak Budi melingkarkan lengannya di bahuku. Secara alami, aku bersandar di dadanya. Nyaman? Iya, sangat nyaman. Dekapannya terasa hangat. Dan aman. Bu Siti, ibu tidak berpikir yang aneh-aneh, kan? Tentang apa? Tentang kita yang menjadi dekat secepat ini. Sama sekali tidak. Justru saya berharap kita bertemu lebih awal. Saya juga. Seandainya kita bertemu 20 tahun lalu. 20 tahun lalu, kita berdua masih menikah, kan? Ah, benar juga. Berarti sekarang adalah waktu yang paling tepat. Aku mengangguk setuju. Sepertinya sekarang adalah waktu yang sempurna bagi kami. Bu Siti. Ya? Boleh saya lihat wajah ibu? Dia mengangkat daguku sedikit. Mata kami bertemu, cantik sekali. Di usia segini, usia tidak penting. Saat ini, Bu Siti adalah yang tercantik. Kata-katanya yang tulus membuat hatiku terharu. Entah kapan terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti itu. Pak Budi juga sangat tampan. Benarkah? Iya. Terutama dilihat dari dekat begini. Saat aku sedang menatap wajahnya, dia perlahan mendekatkan wajahnya. Bu Siti, boleh saya cium? Kali ini, aku tidak ragu. Boleh. Aku menutup mata perlahan. Saat bibirnya menyentuh bibirku, rasanya dunia berhenti. Bibirnya yang lembut dan hangat. Ciuman pertama terasa hati-hati dan singkat. Tapi yang kedua berbeda, lebih dalam, dan lebih penuh harap. Ah! Desahan kecil keluar dari mulutku. Pak Budi memelukku lebih erat. Bu Siti, saya sangat menyukai ibu. Saya juga sangat menyukai bapak. Semakin lama ciuman itu, seluruh tubuhku terasa panas. Entah kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini. Bu Siti, bolehkah kita menjadi lebih dekat lagi? Pertanyaan itu membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Lebih dekat lagi, itu artinya saya akan menunggu sampai Bu Siti siap. Perhatiannya membuat hatiku hangat. Semakin panas dan semakin penuh harap. Pak Budi, kalau begitu, Aiwaya, dia menyentuh bahuku dengan lembut. Begini tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Perlahan, sangat perlahan. Tangannya bergerak. Dari bahuku ke lenganku, dari lenganku ke punggungku. Teruskan saja, Pak. Sentuhannya hati-hati namun hangat. Tubuhku yang tidak pernah disentuh selama 3 tahun, kini terbangun. Bu Siti, cantik sekali. Pak Budi, kami berciuman lagi. Kali ini lebih dalam dan lebih lama. Saya ingin lebih dekat dengan Pak Budi. Akhirnya kami berbaring berdampingan di tempat tidur. Masih dengan pakaian lengkap. Tapi itu saja sudah cukup mendebarkan. Berbaring seperti ini, rasanya seperti suami istri sungguhan. Iya, seperti pasangan pengantin baru. Pak Budi menggenggam tanganku dan berkata, Bu Siti, bolehkah saya berjanji satu hal? Apa itu? Setelah perjalanan ini selesai, kita tetap bertemu, ya? Aiwaya. Sepertinya saya tidak bisa hidup tanpa Bu Siti. Pengakuan itu membuat mataku berkaca-kaca. Saya juga sama. Kami saling menatap dan tersenyum. Lalu Pak Budi memelukku erat. Bu Siti, saya sangat bahagia. Saya juga. Perasaan bahagia seperti ini baru pertama kali saya rasakan. Kami berpelukan, dan fajar mulai menyingsing di luar jendela. Cinta baru kami pun dimulai bersamaan dengan itu. Rasanya seperti kehidupan yang baru benar-benar dimulai. Sore itu, setelah kembali dari Pelabuhan Penang, Malaysia. Bu Siti, bagaimana hari ini? Tanya Pak Budi saat kami kembali ke kapal setelah jalan-jalan. Sangat menyenangkan karena bersama Pak Budi. Berpegangan tangan saat berjalan kini terasa alami. Kami tidak peduli lagi dengan pandangan penumpang lain. Setelah makan malam, mau ke kamar saya. Ajaknya. Jantungku berdebar. Sejak semalam, hubungan kami benar-benar berubah. Iya, baiklah. Selama makan malam,
Hatiku terus berdebar. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pak Budi. Benarkah? Iya. Seperti semalam. Tidak, bahkan lebih dari semalam. Aku sendiri terkejut bisa mengatakan hal itu. Tapi memang itulah yang kurasakan. Aku ingin lebih dekat dengannya. Bu Siti, saya juga sama. Tatapan matanya menjadi panas. Sepanjang hari ini, saya memikirkan Bu Siti. Saya juga. Hati saya terus berdebar. Kami saling tersenyum. Jelas bahwa perasaan kami sama. Selesai makan, kami pergi ke kamar Pak Budi. Begitu pintu tertutup, suasananya berubah. Bu Siti, ya? Saya tidak pernah menyangka di usia seperti ini, perasaan seperti ini akan muncul. Saya juga. Berkat Bu Siti, saya merasa menjadi pria lagi. Dia menggandeng tanganku ke sofa. Tempat yang berbeda dari semalam, tapi hari ini terasa lebih mendebarkan. Pelan-pelan saja, Bu Siti. Tidak perlu terburu-buru. Iya. Perhatiannya membuatku berterima kasih. Pak Budi membelai pipiku dengan lembut. Cantik sekali. Bagaimana bisa secantik ini? Sekarang, saat ini, Bu Siti adalah yang tercantik. Kata-katanya yang tulus membuat mataku berkaca-kaca. Kapan terakhir kali aku mendengar kata-kata seperti itu? Pak Budi, terima kasih. Untuk apa? Karena telah menghargai saya seperti ini. Kami berciuman lagi. Ciuman yang lebih dalam dan lebih penuh hasrat dari semalam. Saat bibirnya dengan lembut menyentuh leherku, seluruh tubuhku gemetar. Ah, desahan kecil keluar. Saya suka. Tangannya perlahan membelai bahuku. Meskipun masih di atas pakaian, itu sudah cukup merangsang. Bolehkah seperti ini? Iya, iya. Teruskan saja. Tangannya perlahan membelai punggungku. Lalu masuk ke dalam bajuku. Sentuhan pria yang kurasakan lagi setelah 3 tahun. Bu Siti. Rasanya nikmat sekali. Saya juga. Sangat nikmat. Semakin dekat, napasku semakin terengah-engah. Kapan terakhir kali aku merasakan emosi seperti ini? Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Berada dalam dekapannya, dunia terasa hangat. Dia membelai rambutku. Sudah subuh, ya. Waktu cepat sekali berlalu. Bersama Pak Budi, waktu terasa lebih cepat. Saya juga. Bersama seharian pun sepertinya tidak akan membosankan. Kata-katanya menghangatkan hatiku. Pak Budi? Ya? Kalau perjalanan ini selesai, bagaimana nasib kita? Kita terus bertemu. Setiap hari pun boleh. Benarkah, Pak Budi? Apakah kita benar-benar bisa hidup bahagia? Tentu. Pasti bisa. Usia tidak akan jadi masalah? Sama sekali tidak. Yang penting kita bahagia. Berada dalam dekapannya, segalanya terasa akan baik-baik saja. Kami menyambut pagi sambil berpelukan. Cinta kami semakin dalam seiring dengan dimulainya hari yang baru. 2 hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Bangun di pelukannya setiap pagi menjadi hal yang biasa. Makan bersama dan berjalan-jalan di geladak menjadi rutinitas kami. Namun, di pagi hari terakhir kami tiba di pelabuhan tujuan terakhir, entah kenapa ada rasa cemas yang aneh menyelinap di hatiku. Hari itu kami tiba di pelabuhan terakhir kami. Bu Siti, hari ini kita mau kemana? Tanya Pak Budi dengan wajah ceria. Kemana saja boleh. Asalkan bersama Pak Budi. Mulutku berkata begitu, tapi di dalam hati ada perasaan yang rumit. Besok kita sudah kembali ke Jakarta. Pikiran itu tiba-tiba membuatku kembali ke dunia nyata. Kami berjalan di pantai sambil mengobrol. Bu Siti, ada yang dipikirkan? Wajah ibu hari ini sedikit berbeda. Hanya saja. Sedih karena perjalanan ini akan berakhir. Saya juga. Waktu bersama Bu Siti terasa seperti mimpi. Kata-katanya menghangatkan hatiku, tapi sekaligus membuatku semakin bingung. Benar-benar seperti mimpi. Tapi mimpikan suatu saat akan berakhir, kami duduk di kafe tepi pantai, minum kopi sambil saling memandang. Pak Budi, ya? Boleh saya jujur? Tentu saja.
Saya takut. Takut apa? Perasaan ini. Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya ilusi karena kesepian? Ekspresi Pak Budi menjadi serius. Saya juga memikirkan hal yang sama. Benarkah? Iya. Perasaan ini sudah terlalu lama tidak saya rasakan, jadi saya tidak yakin apakah ini nyata. Pengakuan jujur kami membuat kami terdiam sejenak. Bu Siti, apakah tidak teringat almarhum suami? Pertanyaan mendadak itu membuat hatiku terenyuh. Kenapa tiba-tiba? Maaf, hanya penasaran. Setelah berpikir sejenak, aku menjawab dengan jujur. Teringat. Kadang-kadang. Saat itu, apa yang ibu rasakan? Merasa bersalah. Saya berpikir, apakah saya tidak seharusnya seperti ini? Pak Budi menggenggam tanganku. Saya juga sama. Kadang saya merasa bersalah pada almarhumah istri saya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini salah. Bukan salah, tapi rumit. Hati kita merasa ini cinta, tapi di saat yang sama, kita cemas. Aku mengangguk setuju. Itulah persisnya yang kurasakan. Pak Budi, apakah kalau kita kembali ke rumah, perasaan kita akan berubah? Saya tidak tahu. Jujur, itulah yang paling saya takuti. Saya juga. Kami berjalan-jalan melihat pasar tradisional. Wow, eksotis sekali. Ya, benar. Seperti di dunia lain. Pak Budi. Ya, saat ini, saya sangat bahagia. Saya juga. Tapi di saat yang sama, saya cemas. Kenapa? Karena takut ini semua akan berakhir. Pak Budi berhenti dan menatapku. Bu Siti, saya mau jujur. Saya juga tidak yakin. Perasaan apa ini sebenarnya? Malam itu, kami makan malam terakhir di restoran kapal. Besok benar-benar berakhir, ya. Bisa jadi bukan akhir, tapi awal. Awal? Iya. Awal dari hubungan kita yang sebenarnya. Tapi kenyataan bisa berbeda, kan? Betul. Perasaan saat liburan dan perasaan saat kembali ke rutinitas bisa berbeda. Kami saling menatap dengan ekspresi rumit. Bu Siti, apakah ibu menyesal? Menyesal? Menjadi sedekat ini dengan saya. Aku berpikir sejenak. Apakah aku benar-benar menyesal? Tidak. Sama sekali tidak menyesal. Benarkah? Iya. Justru saya bersyukur. Bersyukur untuk apa? Karena di usia 67 tahun, saya bisa merasakan perasaan ini. Saya juga sama. Berkat Bu Siti, saya merasa hidup kembali. Hidup kembali. Kata-kata itu begitu menyentuh. Memang rasanya seperti hidup kembali. Kami keluar ke geladak dan memandang lautan malam untuk terakhir kalinya. Bu Siti, ya? Saya mau mengaku sesuatu. Apa itu? Awalnya, mungkin saya mendekati ibu karena kesepian. Aku terkejut mendengar pengakuannya yang jujur. Mungkin saya juga mirip. Tapi sekarang berbeda. Berbeda bagaimana? Sekarang, saya benar-benar menyukai Bu Siti sebagai pribadi. Kata-kata itu membuat hatiku terharu. Saya juga. Saya sangat menyukai Pak Budi sebagai pribadi. Saya memang khawatir perasaan ini akan hilang setelah perjalanan berakhir, tapi sepertinya ini layak dicoba. Layak dicoba? Iya. Bisa merasakan perasaan seperti ini di usia kita adalah sebuah keajaiban. Aku mengangguk setuju. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Bu Siti. Ya, besok, setelah turun dari kapal, apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu, jujur saja. Saya juga tidak tahu. Tapi, saya ingin tahu. Apa sebenarnya perasaan ini? Saya juga. Kami saling tersenyum. Hari esok yang penuh kecemasan, tapi juga penuh harapan. Malam itu, aku kembali ke kamar. Berbaring sambil menatap langit-langit, aku berpikir, apa yang sedang kulakukan? Apakah normal merasakan ini di usia 67 tahun? Apakah aku tidak merasa bersalah pada almarhum suami? Kalau kembali ke rumah, apakah aku akan kembali menjadi nenek biasa bagi cucu-cucuku? Berbagai pikiran berkecamuk. Tapi satu hal yang pasti,
Apapun perasaan ini, aku merasa menjadi wanita lagi. Itu saja sudah cukup berarti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi untuk saat ini, aku bersyukur. Bersyukur karena di usia 67 tahun, bisa merasakan debaran ini. Keesokan paginya, hari terakhir turun dari kapal. Pelabuhan Tanjung Priok terlihat semakin dekat dari jendela. Berbeda dengan hatiku yang rumit semalam, anehnya pagi ini aku merasa tenang. Pak Budi sepertinya juga sudah bangun lebih awal. Dia datang ke kamarku dan mengajak melihat matahari terbit bersama. Kami pergi ke geladak, matahari terbit di ufuk timur, matahari terbit yang terakhir, ya. Benar. Rasanya cepat sekali berlalu. Kami berdiri berdampingan, dia memandang laut. Bu Siti, ya? Semalam saya banyak berpikir. Saya juga. Sudah menemukan kesimpulan? Setelah ragu sejenak, aku berkata jujur. Belum tahu, tapi saya tidak menyesal. Saya juga sama. Pak Budi, boleh saya bertanya jujur? Tentu. Kalau kembali ke rumah, apakah Bapak akan mengingat saya? Mendengar pertanyaan itu, Pak Budi menoleh padaku dan tersenyum. Tentu saja. Bagaimana mungkin saya bisa lupa? Tapi kalau kembali ke rutinitas, bisa saja berbeda, kan? Bisa jadi. Tapi, sepertinya meskipun ingin lupa, saya tidak akan bisa lupa. Kata-katanya yang tulus menghangatkan hatiku. Bagaimana dengan Bu Siti? Akan mengingat saya? Tentu saja. Seumur hidup saya tidak akan lupa. Benaka? Iya. Orang yang membuat saya merasakan perasaan ini di usia 67 tahun. Saya juga sama. Berkat Bu Siti, saya merasa hidup kembali. Kami saling tersenyum. Perasaan cemas, tapi juga bersyukur. Matahari sudah terbit sepenuhnya. Hari yang baru, ya? Dan juga awal yang baru. Awal? Iya. Awal baru untuk kembali ke rutinitas masing-masing. Benar juga. Keheningan menyelimuti kami, tapi bukan keheningan yang canggung. Bu Siti, ya? Bolehkah saya menghubungi Ibu nanti? Menghubungi? Iya. Sekadar menanyakan kabar. Ajakan itu membuat jantungku berdebar. Boleh. Saya juga sepertinya akan merindukan suara Pak Budi. Benaka? Iya. Tapi, kita pelan-pelan saja, jangan sampai menjadi beban. Tentu saja. Saya juga berpikir begitu. Kami saling bertukar nomor telepon. Di usia 67 tahun, melakukan hal seperti ini. Aneh, ya? Bertukar nomor di usia senja. Sama sekali tidak. Justru mendebarkan. Kami sarapan bersama. Hari ini makanannya terasa lebih enak, ya. Mungkin karena ini yang terakhir. Sayang sekali. Saya juga. Tapi ini bukan akhir, kan? Begitukah? Iya. Saya yakin begitu. Suara Pak Budi yang penuh keyakinan memberiku semangat. Bu Siti, apakah Ibu merasa sedih? Tentang apa? Kembali ke rumah. Sedikit. Saya takut akan kembali menjadi nenek tua yang kesepian seperti dulu. Jangan begitu. Bu Siti sudah berubah. Berubah? Iya. Dibandingkan saat pertama kali kita bertemu, sekarang Ibu benar-benar berbeda. Bagaimana berbedanya? Tatapan mata Ibu berbeda. Lebih hidup dan lebih cantik. Pak Budi juga banyak berubah. Saya juga, Aiwaya. Awalnya Bapak terlihat hati-hati dan canggung, tapi sekarang penuh percaya diri. Itu berkat Bu Siti. Kita saling memberi pengaruh baik, ya. Betul. Itu saja sudah membuat perjalanan ini sukses. Kami saling tertawa. Kami sadar, banyak hal telah berubah. Sambil bersiap-siap turun, aku merapikan barang. Bu Siti, ini untuk Ibu. Pak Budi memberiku sebuah kerang kecil. Apa ini? Saya temukan di Penang. Sebagai kenang-kenangan. Terima kasih. Saya juga ada sesuatu. Yang kusiapkan adalah foto yang kami ambil di kapal pesiar. Aku mengirimkannya dari ponselku. Ini foto kita berdua. Wah, bagus sekali. Akan saya simpan baik-baik. Akhirnya, waktu turun kapal tiba.
Bu Siti, ya, terima kasih banyak. Seumur hidup saya, tidak akan melupakan ini. Justru saya yang berterima kasih. Berkat Bapak, saya bisa hidup kembali. Hidup kembali. Bukankah itu berlebihan? Tidak. Sungguh. Selama 3 tahun, saya hidup seperti mati. Saya juga sama. Bertemu Bu Siti membuat saya merasa menjadi pria lagi. Kami harus berpisah sejenak di terminal Jakarta. Nanti saya telepon. Iya, saya tunggu. Kami berpelukan untuk terakhir kalinya. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, pemandangan di luar jendela terasa asing. Jalanan Jakarta yang sama seperti seminggu lalu, tapi di mataku segalanya tampak berbeda. Aku benar-benar sudah berubah. Tiba di rumah, membuka pintu, ini adalah ruang yang sama tempatku tinggal sendirian selama 3 tahun. Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Ada kenangan hangat yang tersimpan di sudut hatiku. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku berpikir. Seminggu yang lalu, aku hanya seorang nenek 60-an yang kesepian. Sekarang, aku adalah seorang wanita dengan kenangan pernah dicintai. Itu saja sudah merupakan perubahan yang berarti. Aku melihat ponselku, ada pesan dari Pak Budi. Sudah sampai di rumah dengan selamat? Saya sudah sampai. Terima kasih banyak untuk hari ini. Membacanya, mataku berkaca-kaca. Ini bukan mimpi. Iya, sudah sampai dengan selamat. Justru saya yang berterima kasih. Semoga mimpi indah. Setelah membalas pesan, hatiku terasa tenang. Sepertinya ini benar-benar bukan akhir, tapi awal yang baru. Sebulan telah berlalu sejak aku kembali ke rumah. Setiap pagi, aneh rasanya bercermin. Wajah yang sama, tapi entah kenapa terlihat berbeda. Tatapan mataku lebih hidup, ekspresiku lebih cerah. Benarkah ini aku? Gumamku sendiri sambil tersenyum. Minggu pertama, aku dan Pak Budi saling menghubungi selang sehari sekali. Menanyakan kabar, berbagi cerita sehari-hari. Tapi lama-kelamaan, frekuensi kontak kami berkurang. Awalnya aku kecewa, apakah perasaannya sudah mendingin? Tapi anehnya, meskipun jarang berkomunikasi, aku tidak merasa kesepian. Dulu, aku pasti akan murung seharian. Tapi sekarang berbeda. Apakah aku sudah berubah? Suatu hari di supermarket dekat rumah, pemiliknya berkata, Bu Siti, belakangan ini kelihatannya lebih ceria. Ya, begitukah? Iya. Wajahnya berseri-seri. Ada kabar baik, ya? Ah, mungkin karena baru pulang liburan. Efek liburannya luar biasa, ya. Seperti orang yang berbeda. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, apakah aku benar-benar sudah menjadi orang yang berbeda? Malam itu, Pak Budi menghubungiku. Bu Siti, kalau ada waktu, mau minum kopi. Boleh. Bertemu Pak Budi di kafe yang dijanjikan, aku merasa senang. Tapi jantungku tidak berdebar kencang seperti dulu. Rasanya seperti bertemu orang baik. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Pak Budi sendiri? Saya juga baik. Tapi Bu Siti, sepertinya ada yang berbeda. Berbeda? Iya. Terlihat lebih alami. Bagaimana maksudnya? Dulu ibu selalu terlihat cemas dan kurang percaya diri, tapi sekarang ibu terlihat lebih santai. Aku terkejut mendengar ucapan Pak Budi. Ternyata perubahanku bisa dirasakan oleh orang lain. Saya juga berubah. Berkat Bu Siti, saya jadi lebih percaya diri. Benarkah? Kami saling tertawa. Lalu, bagaimana hubungan kita selanjutnya? Tanya Pak Budi hati-hati. Entahlah. Bapak maunya bagaimana? Bagaimana kalau sebulan sekali kita minum kopi seperti ini? Bagus. Tidak ada pembicaraan tentang pernikahan atau tinggal bersama. Kami berdua tahu itu tidak perlu. Dalam perjalanan pulang, aku berpikir, aneh sekali. Dulu, aku pasti akan meminta bertemu lebih sering. Tapi sekarang berbeda. Ada atau tidak adanya Pak Budi, aku baik-baik saja. Yang terpenting bukan Pak Budi, tapi diriku sendiri. Aku tidak menyangka bisa berubah seperti ini.
Malam itu, aku menelepon putriku. Bu, suara ibu kedengarannya lebih ceria. Begitukah? Iya. Sejak pulang liburan, ibu benar-benar berubah. Apa yang berubah? Dulu ibu selalu bilang bosan dan kesepian, sering minta kami datang. Tapi sekarang tidak lagi. Kata-kata putriku membuatku sadar. Aku memang tidak merasa kesepian lagi. Sendirian atau bersama orang lain, aku merasa nyaman. Bu, jangan-jangan ibu ketemu orang baik di sana. Iya, ibu bertemu orang yang baik. Wah, serius? Kapan mau dikenalkan? Nanti kalau ada kesempatan. Setelah menutup telepon, aku berpikir, apakah aku akan mengenalkan Pak Budi pada putriku? Sepertinya tidak perlu. Pak Budi bukan segalanya dalam hidupku, tapi salah satu bagian baik dalam hidupku. Rutinitasku sekarang seperti ini, pagi hari jalan-jalan di taman komplek, siangnya membaca buku di perpustakaan. Malam hari memasak atau kadang-kadang menonton film sendirian. Akhir pekan, aku mengikuti kursus di Sanggar Budaya. Aku dan Pak Budi bertemu sekitar sebulan sekali. Rutinitas yang sederhana, tapi memuaskan. Kemarin aku bertemu dengan teman-teman lama. Siti, kamu benar-benar berubah. Apanya yang berubah? Entahlah. Tapi kelihatannya lebih ceria. Begitukah? Iya. Apa rahasianya? Sepertinya aku baru menemukan kehidupan yang menjadi diriku sendiri. Kehidupan yang menjadi dirimu sendiri? Iya. Selama ini aku hidup sebagai istri, sebagai ibu. Sekarang, aku hidup sebagai Siti. Teman-temanku menatapku dengan ekspresi heran. Di depan cermin, aku merenung. Pertemuan dengan Pak Budi di kapal pesiar adalah awalnya, tapi perubahan yang sesungguhnya terjadi setelah itu. Bukan Pak Budi yang mengubahku, tapi melalui Pak Budi, aku menemukan diriku sendiri. Mungkin usia 67 tahun ini adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Selama ini, rasanya aku hidup untuk orang lain. Sebagai istri, ibu dari anak-anak, menantu, nenek dari cucu-cucu. Sekarang, aku hidup sebagai Siti Aminah. Belakangan ini, aku mulai rutin mengonsumsi suplemen omega 3. Kesehatan itu penting agar bisa melakukan lebih banyak hal. Tubuh yang ringan membuat pikiran juga menjadi lebih bersemangat. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Sepertinya benar. Sekarang aku sedang memikirkan hobi baru. Belajar melukis, belajar alat musik, di usia 67 tahun, rasanya tidak ada kata terlambat untuk apapun. Hari ini, ada pesan dari Pak Budi. Bu Siti, belakangan ini ibu terlihat sangat bahagia. Berkat ibu, saya juga sedang mencoba tantangan baru. Terima kasih. Aku tersenyum membacanya. Sepertinya kami saling memberi pengaruh baik. Saya juga berterima kasih. Berkat Bapak, saya menemukan diriku yang sejati. Setelah membalas pesan, aku melihat keluar jendela. Langit begitu cerah. Sekarang aku mengerti. Usia benar-benar hanya angka. Yang penting adalah bagaimana aku berpikir dan bagaimana aku menjalani hidup. Entah 67, 77, atau 87 tahun, yang penting adalah menemukan diriku sendiri dan menjalani kehidupan yang kuinginkan. Pertemuan dengan Pak Budi bukanlah akhir, melainkan awal. Awal dari kehidupan sebagai diriku yang sejati. Para pendengar sekalian, bagaimana kisah Ibu Siti tadi? Menemukan jati diri di usia 67 tahun. Meskipun usia bertambah, di dalam diri kita masih ada sisi lain yang belum kita temukan. Seperti Ibu Siti, cobalah beranikan diri untuk membuka pintu itu. Menemukan cinta memang indah, tapi yang lebih penting adalah mencintai diri sendiri. Menjalani hari demi hari dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Bukankah itu senja yang indah? Usia hanyalah angka. Kehidupan yang sesungguhnya dimulai dari sekarang.